Salah satu isu yang juga mencuat ke permukaan dan hari ini masih diperbincangkan adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini proyek dianggap sebenarnya tidak layak, ini salah keputusannya, dan kemudian menjadi pertanyaan investasi yang besar. Pertama, dianggap bahwa kereta api dengan jarak yang cuma berapa ini, 150-an kilometer, itu harusnya tidak untuk kereta cepat. Di mana-mana juga di negara maju, itu 500 kilometer baru kereta cepat. Di situ ada jalan tol lagi. Kenapa harus cari alternatif lagi? Sehingga proyek ini akan, atau dianggap akan gagal, mubazir. Sama nanti saya akan tanyakan juga beberapa bandara yang dianggap mubazir, pelabuhan-pelabuhan yang dengan investasi besar dianggap sepi ya. Nah, sekarang jawab dulu soal kereta api cepat. Ini menuai kritik. Kenapa menurut Anda ini atau menurut pemerintah ini tepat? Bahwa kereta api cepat itu harus ada, banyak orang bilang keputusan yang salah. Saya melihatnya berbeda. Begini, terlepas saya nggak ikut ya waktu itu ya. Yang namanya pembangunan infrastruktur itu adalah bukan yang namanya hasil yang bisa cepat secara investasi didapatkan. Saya tidak tahu secara detail dulu seperti apa. Tapi saya yakini bahwa ini sama seperti proyek investasi, bahwa memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya, apakah MRT, apakah LRT, ataupun sebagian jalan tol. Yang dimana akan dirasakan itu bukan sekarang, nanti. 30-40 tahun lagi. Dan ada urusan tidak hanya untuk manusia dan logistik barang. Pasti ada hubungan dengan logistik juga nanti. Yang akan kita rasakan. Kalau tidak salah Bang Andi, Korea itu mempergunakan 50% APBN-nya di tahun 60 ketika Korea miskin setelah perang. Hari ini Korea membuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa, dia menjadi negara maju. Nah, kita juga mesti ngelihat perspektifnya sama. Infrastruktur itu tentu konteksnya jangka panjang. Nah, sekarang bagaimana dengan kereta cepat? Kereta cepat ini memang kan saya sudah buat statement harus dilanjutkan sampai Surabaya. Ada statement saya. Pak Presiden juga bicara yang sama. Tetapi kan masalahnya kan yang ini saja belum selesai, masa mau lanjut. Dan tentu kan kembali pemerintahan baru yang berikutnya apakah mau melakukan atau enggak kan kita tidak tahu. Itulah kenapa sebenarnya kita kehilangan yang namanya seperti zaman dulu yang GBHN atau Repelita. Akhirnya kita tidak membangun secara kontinu. Nah, kita tentu konteksnya sekarang yang Jakarta-Bandung dulu. Jakarta-Bandung ini tentu strukturnya sekarang diperbaiki. Apa? Sama seperti saya meminta PMN untuk penugasan dan restrukturisasi. Tetapi yang tidak perlu uang APBN, ya, termasuk tadi Garuda yang sudah diputuskan, ya kita cari market mechanism, pasar. Nah, cuman kereta cepat ini tidak mungkin pasar. Karena ini masih lama, perlu waktu lama. Nah, karena itu, dan kan waktu saya masuk itu juga proyek ini sudah berjalan 60% lebih. Masa harus berhenti? Ya berarti kalau kita berhenti, berarti uangnya sudah kebakar dong semua, jadi besi tua. Jadi saya mau memberi perspektif dulu untuk penonton yang nggak mengikuti ini kan. Ini kan konsorsium BUMN kita, ya infrastruktur dengan China. Ya. Kerjasama. Ditugasi ya. Oke, BUMN ini, konsorsium ini penugasan. Ya. Oke, bekerja sama dengan China. Jalan. Tapi karena alasan pandemi, konsorsium ini nggak sanggup pembiayaannya. Maka pemerintah bilang, oke, diambil alih dan pembiayaannya nih ditanggung oleh APBN. Ya. Ada 3 yang sebenarnya. saat ini sudah sekarat karena pandemi. Ada 3. Bahwa konsorsium itu kebanyakan dari karya-karya. Yang tidak hanya kereta cepat, tetapi di masalah penugasan lain, itu memang karya-karya ini harus dibantu. Ya, salah satunya apa yang dilakukan karya-karya itu kan kemarin ada yang namanya PMN. Tapi ada juga karya juga mulai mencari partner dengan INA untuk mengkerjasamakan jalan-jalan tolnya dan perbankan himbara merestrukturisasi. Nah, itu mekanisme. Nah, kereta cepat ini gimana konteksnya? Toh pinjamannya dari China. Kan pinjamannya dari China. Kita hanya equity. Nah, bersama perusahaan Cina.
Nah, apa yang kita perbaiki strukturnya? Memang ini tidak bisa pure B2B. Ini harus jadi penugasan. Dan itu kita presentasi secara terbuka, tidak ada hengki-pengki. Tidak ada konteks proteksi Nggak lagi di sini. ada. Dan kenapa harganya naik? Nah, kita tahu, Bang Andi, pembebasan tanah di Indonesia ini susah banget. Nah, ini yang akhirnya angkanya jadi naik. Nah, yang kedua apa? Sekarang COVID ini, lihat harga-harga. Semua naik, Pak Andi. Harga baja coba naik. Apalagi Batu bara naik. dicuri ya. Minyak naik. Jadi semua juga cost daripada tadi. Investasi juga naik yang ada hubungan dengan sumber daya alam. Yang baja, batu bara, apa sekarang lagi naik. Jadi memang ada peningkatan karena itu. Nah, kemarin delay lagi. Kenapa? Nggak ada yang bisa kerja. Kan hampir 6-7 bulan tidak bisa kerja. Nah, ini yang kenapa konteksnya harus strukturnya diperbaiki. Jadi bukan karena korupsi. Nah, ini konteksnya. Kalau yang lainnya tadi saya bilang ada indikasi korupsi. Bahkan kalau Garuda sudah ada KPK-nya yang kena sama KPK. Nah, kalau ini nggak ada, indikasi korupsinya nggak ada. Karena gitu. pembiayaan ini dianggap terus meningkat dan terlalu besar, sehingga ada pengamat ekonomi yang mengatakan sampai kiamat, ingat sampai kiamat, nggak akan balik modal. Ya kembali, konteksnya kalau infrastruktur memang lama. Ya mungkin kita akan merasakan setelah kita meninggal yang ngerasain anak cucu kita. Jadi ya saya tidak bilang statement daripada pengamat ekonomi itu salah. Tapi memang ada persepsi atau pola pikir yang berbeda antara pemikiran supply dan demand. Ini kan selalu menjadi kontroversi. Nah, saya nggak mau terdebat di tadi debat ahli ekonomi. Saya bukan ahlinya, saya hanya kerja bisanya. Nah, di sini saya lihat kereta cepat ini ya harus diselesaikan. Dan tentu ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Dan kereta yang sudah ada hari ini ya kita bisa jadikan kereta barang. Kenapa? Kita tidak punya loh kereta barang secara logistik. Kalau di Amerika, Bang Andi ngeliat ya, kalau tiba-tiba berhenti di rel kereta, kereta barangnya panjang banget. Kita nggak ada kereta barang. Kita kombinasi. Adapun, apalagi sekarang relnya kita kan baru double track baru sekarang. Sudah lama nggak pernah double track. Nah makanya logistik kita juga mahal. Tidak hanya di udara, tidak hanya di laut, tidak hanya di jalanan. Nah ini yang kembali harus berpikir secara ekosistem. Tidak hanya kereta cepat saja. Kita mesti lihat yang lain-lain.